cerdas, kembali lagi bersama Senda di sini. Dan di hari ini kita akan berkelilingi di Museum Siwalima. Nah, seperti apa benda-benda bersejarah atau koleksi-koleksi dari Museum Siwalima kita akan tahu di hari ini. Dan kita akan berbincang-bincang bersama Kepala Museum Siwalima. Untuk itu, sahabat cerdas, ayo kita sama-sama melihat Museum Siwalima. Saat ini Kakak Senda sudah berada bersama dengan Ibu Kepala Museum Siwalima. Dan sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut, kita akan perkenalkan diri dulu. Dan saat ini Ibu Kepala Museum akan memperkenalkan diri kepada sahabat cerdas. Sahabat cerdas, selamat siang. Selamat jumpa lagi dengan Beta Kepala Museum Siwalima Provinsi Maluku. Beta pun nama Jen Saia, biasa panggil Jen saja. Nah, ya, sahabat cerdas, kita sudah tahu bersama dengan Ibu Kepala Museum Siwalima di saat ini, dan kita akan melanjutkan dengan perbincangan kita mengenai Museum Siwalima lebih lanjut. Dan yang pertama, kita belum tahu secara keseluruhan tentang Museum Siwalima nih, Bu. Nah, sahabat cerdas pengen tahu gambaran umum tentang Museum Siwalima itu seperti apa, Ibu? Sahabat cerdas, Museum Siwalima satu-satunya museum di Provinsi Maluku. Ini berdiri pada tanggal 8 November tahun 1973. Museum ini diperjuangkan oleh almarhum Pak Oce Mailoa, dan dengan koleksi-koleksi hasil sitaan dari peneliti-peneliti Belanda, maka kemudian museum ini berdiri. Lokasi pertama museum ini di Karangpanjang, tetapi dengan bertambahnya koleksi, kemudian lokasinya itu dipindahkan ke Taman Makmur. Dan gedung-gedung yang digunakan di Taman Makmur ini adalah gedung-gedung peninggalan Yayasan Irian Barat Makmur, dan gedung-gedung ini sudah berdiri sejak tahun 1959. Jadi kalau sudah dikategorikan sebagai bangunan cagar budaya. Luas lokasi Museum Siwalima sekitar 3,7 hektar, dan kami memiliki 3 ruang pameran. Ruang pameran pertama adalah koleksi sejarah budaya, ruang pameran kedua koleksi kelautan, dan ruang pameran ketiga ini kita sedang berada di sini, koleksi busana pengantin Nusantara. Nah, ikon dari museum ini adalah patung batu atau patung kesuburan. Itu adalah masterpiece-nya koleksi Museum Siwalima. Tetapi untuk ikon koleksi kelautan adalah ikan paus biru yang panjangnya 23,5 meter. Itu koleksi terpanjang nomor 2 di Indonesia, karena yang pertama ada di Museum Zoologi di Bogor. Kemudian kami memiliki 3 teknis. Kami punya struktur organisasi, itu Kepala Museum, Kasubag TU, dan Kasih Layanan Teknis. Nah, Kasih Layanan Teknis ini membawahi 3 kelompok teknis. Yang pertama itu koleksi. Koleksi ini dia punya pekerjaan adalah mendeskripsikan data-data koleksi, membuat katalog, dan lain-lain. Yang kedua adalah preparasi konservasi. Tugasnya itu merawat dan memelihara koleksi. Terus yang ketiga itu edukasi, yang punya tugas untuk menginformasikan koleksi kepada pengunjung. Berarti Bu, seperti yang kita ketahui bahwa pasti lembaga punya visi dan misi. Nah, seperti apa visi dan misi dari Museum Siwalima? Visi dan misi dari Museum Siwalima adalah menjadi tempat pendidikan dan pariwisata dari koleksi-koleksi yang ada, untuk menjadi tempat
tujuan belajar dari anak-anak, tapi juga bagaimana pengunjung dapat mengetahui tentang keberadaan Museum Siwalima sebagai rumah peradaban di provinsi ini. Oke, baik Ibu, tadi sempat saya mendengar bahwa ada beberapa seksi yang ada seksi untuk perawat dan juga menginformasikan. Nah Ibu, saya sini mau bertanya, kira-kira untuk merawat secara keseluruhan koleksi ini dalam 1 tahun itu ada berapa kali pemeliharaan itu? Iya, dari tugas dari konservasi dan reparasi itu mereka adalah seperti dokter atau suster atau mantri ya. Mereka harus setiap hari mereka harus memeriksakan kondisi pasien-pasien mereka, baik yang ada di ruang pameran maupun yang ada di gudang koleksi, karena tidak semua koleksi kami pamerkan karena terlalu banyak. Sekitar 5.347 buah koleksi yang ada di museum, dan mereka kemudian dalam pemeriksaan tersebut mereka kemudian memilah adakah koleksi yang sehat, itu mereka harus memisahkan. Ada koleksi yang sakit ringan, ya perawatan biasa-biasa saja, misalnya membersihkan dari debu dan lain-lain. Ada koleksi yang sakit sedang misalnya, lalu kemudian koleksi yang sakit berat. Nah itu yang koleksi-koleksi yang sakit berat itu harus dirawat secara kimiawi, dan itu kemudian mereka merawatnya di laboratorium. Nah untuk reparasi, ketika koleksi itu ada dalam keadaan luka atau patah gitu, mereka punya tugas untuk kemudian mereparasi koleksi tersebut. Tapi juga kalau sudah hancur sama sekali, mereka membuat replika, tapi harus sama dengan koleksi yang asli. Tidak boleh tidak sama, harus sama. Itu tugas daripada reparasi konservasi. Oke, baik Ibu. Kemudian yang ingin saya tanyakan lagi di seksi informasi. Nah, kira-kira seksi ini bertugas menginformasikan tentang semua koleksi Museum Siwalima. Nah, cara untuk menginformasikannya itu bagaimana? Kami di seksi edukasi, mereka punya tugas memandu pengunjung yang datang, dan tiap-tiap ruang pameran itu ada pemandunya. Nah, mereka akan menginformasikan sesuai dengan dengan tugas di mana mereka bertugas. Misalnya ruang pameran kelautan, mereka menginformasikan tentang koleksi-koleksi kelautan. Ruang pameran sejarah budaya, mereka menginformasikan tentang koleksi-koleksi yang ada di situ, dan kemudian ruang pameran busana. Ya Ibu, kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ada peraturan dari pemerintah provinsi untuk pemeliharaan benda cagar budaya sebagai kearifan lokal? Kami untuk pengelolaan koleksi di museum ini, kami punya peraturan yang mengatur, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang cagar budaya. Kemudian ada PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang museum sendiri, dan kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pengujian kebudayaan. Nah itu undang-undang, aturan-aturan itu yang adalah regulasi kami dalam merawat, memelihara, menjaga, menyimpan, melestarikan, tapi juga menginformasikan koleksi-koleksi yang ada. Oke, baik Ibu, sebelum kita lanjutkan lagi di pertanyaan selanjutnya, kita jeda dulu selama 5 menit untuk melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya.
masih tentang perbincangan Museum Siwa 5 dan bersama dengan Ibu Jen, Kepala Museum Siwa 5. Saat ini kita sudah ada di masterpiece-nya Museum Siwa 5. Nah, mungkin Ibu bisa menjelaskan sedikit tentang dua benda atau tiga benda yang di dalamnya. Oke, sahabat cerdas, sekarang kita ada di ruang pameran sementara koleksi sejarah dan budaya, karena ruang pameran tetap itu sementara ada dalam keadaan rusak, makanya koleksi-koleksinya ini dipindahkan ke sini. Nah, ini ada 3 koleksi masterpiece dari Museum Siwa 5. Yang pertama itu koleksi patung kesuburan. Nah, koleksi ini ketika hendak Museum Siwa 5 hendak berdiri, ditawarkan beberapa koleksi untuk menjadi masterpiece, dan koleksi ini, koleksi patung batu wanita hamil ini menjadi pilihan karena dipercaya pada zamannya bahwa koleksi ini adalah koleksi untuk melanjutkan kehidupan. Nah, kemudian untuk koleksi yang berikut adalah koleksi tempat siri ketika peresmian atau pemindahan Museum Siwa 5 dari Karangpanjang kemari. Upacara peresmian itu koleksi ini dipakai sebagai koleksi untuk makan sirih. Untuk biasanya kalau upacara di Maluku itu ditandai dengan makan sirih. Nah, kemudian dengan tombak sebagai penetapan lokasi baru Museum Siwa 5 di areal Taman Makmur ini. Oke, sahabat cerdas, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita sambil jalan untuk melihat koleksi sejarah di Museum Siwa 5. Ini Ibu bisa menjelaskan tentang beberapa vitrin sejarah di sejarah. Oke, ya, jadi kita mulai dengan vitrin pertama itu tentang koleksi-koleksi dari batu, karena memang pada periodisasi batu ini koleksi-koleksi kemudian ada dan dibuat untuk pekerjaan mata pencarian dari masyarakat setempat. Kemudian dengan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat, kemudian mereka membuat patung-patung. Patung ada dari kayu tapi juga ada batu sebagai simbol-simbol kepercayaan mereka. Ada yang dinamakan walut sebagai penjaga kampung, penjaga petuanan dan lain-lain, tapi juga ada patung-patung persembahan. Ketika mereka bekerja seperti sekarang, kalau kepercayaan kita sekarang harus membawa persepuluhan. Nah, mereka ketika mereka bekerja di laut, ikan-ikan yang terbaik dari hasil tangkapan mereka persembahkan di tiang-tiang persembahan itu. Nah, hasil-hasil kebun pun demikian. Kemudian kita sampai di sini karena dulu kepercayaannya masih animisme, orang masih percaya tentang kekuatan-kekuatan gaib atau kekuatan magic. Nah, ini ada Prahudoti. Prahudoti ini Maluku Tenggara. Nah, kalau kita tidak senang dengan seseorang, kita bisa saja menulis namanya, dimasukkan di perahu terus dihanyutkan. Bisa orang tersebut kemudian sakit atau mati dan lain-lain. Nah, ini beberapa koleksi ketika tahun 1960 GPM membuat pesan tobat. Nah, koleksi-koleksi ini mau dimusnahkan, tetapi kemudian diberikan kepada kantor wilayah pendidikan dan kebudayaan dan dijadikan koleksi magic. Nah, ini kemudian ada sapu mamala. Tradisi ini dilakukan sampai sekarang. Setelah 7 hari Lebaran, biasa di Mamala atau Mamala dan Morela itu diadakan pukul sapu. Kalau di Mamala itu pakai minyak, tapi di Morela itu pakai getah daun jarang. Kemudian kita sampai di bangunan-bangunan tradisional. Ini Baideo untuk Maluku Tengah, ini Rahanteli untuk Maluku Tenggara, dan ini Rompokna juga di Maluku Tenggara. Ini rumah-rumah musyawarah. Jadi orang kepala desa atau raja-raja dulunya mengumpulkan masyarakat untuk membicarakan apa saja yang terjadi di desa dengan berkumpul di Baileo adat. Nah, ini kita masuk pada
peralatan dapur, sempe dan lain-lain. Ada yang terbuat dari tanah liat, tapi juga ada yang terbuat dari anyaman, rotan, tapi juga ada dari pelepah sagu. Ini juga masih di alat-alat dapur, tapi satu koleksi yang sangat berkesan adalah koleksi Lesa. Lesa ini adalah meja makan orang tua-tua dulu. Nah, Lesa ini sangat sederhana, meja makan yang sangat sederhana, tapi ada banyak nilai dari koleksi ini. Nilai pendidikan yang paling banyak. Ketika orang tua pada saat berkumpul makan, tidak akan makan kalau salah satu dari anggota keluarga belum ada, apalagi kalau ayah. Kemudian duduk, ayah berdoa atau ibu berdoa, tapi ada ayah sudah disajikan makanan yang kalau mau dibilang paling istimewa, misalnya kepala ikan ya, itu harus ayah untuk ayah. Nah, yang lain-lain boleh dapat bagian yang lain. Nah, di situ ketika berkumpul itu ada nasihat. Anak-anak, walaupun papa dan mama cuma hidup kurang-kurang, cuma nelayan, cuma berkebun, tapi dong mesti sekolah ya. Sekolah supaya dong bisa dapat hidup lebih baik. Nah, ada pepatah, kalau dapat meja putih jangan lupa Lesa. Nilai dari pepatah itu adalah ketika sudah jadi orang, jangan lupa pernah kasihan ada tanpa garam, tanpa persekutuan ya. Nah, sekarang meja putih sudah meja putih, tapi waktu untuk kumpul tidak ada tanpa garam, waktu untuk kumpul juga sedikit. Malah sekarang anak-anak makan di luar, buka televisi, makan di teras dan lain-lain. Ini nilai yang sebenarnya harus ketemu wariskan. Anak-anak harus memahami nilai persekutuan. Sekarang anak-anak dapat guru juga bisa tabrak. Nah, karena ketemu saya ada pendidikan nilai itu yang sudah tergeser. Nah, keluarga itu basis utama pendidikan bagi anak-anak. Ini kemudian kita masuk di kulit kayu. Nah, tadi itu mestinya setelah balik ini ambil pohon cidakku karena ini dari kulit pohon cidakku. Dikerjakan, dipotong, ditumbuk sampai bisa dijadikan alat untuk pakaian. Kalau perempuan lawani namanya, kalau laki-laki cidakku. Kemudian berkembang dari kulit kayu, kita berkembang di tenun. Nah, ini dari kapas dan ini ada di Maluku Tenggara Barat, sekarang Kepulauan Tanimbar ya, dan juga Maluku Barat Daya. Kemudian ini perhiasan-perhiasan, aksesoris, ini juga digunakan untuk upacara-upacara adat atau dalam upacara-upacara perkawinan. Nah, untuk tenun, kita bisa lihat ini alat-alat tenun dan cara orang menenun. Kemudian beralih setelah aksesoris ini juga harta kawin. Ini dulu digunakan sebagai harta kawin. Kenapa ada gading-gading? Karena dulu ketika masuknya pedagang dari India, dari Eropa dan Cina dan lain-lain, mereka menggunakan ini sebagai alat tukar. Alat tukar ini kemudian karena dia sulit diperoleh, mereka menukarnya dengan tiket dan kemudian dijadikan harta kawin. Harta kawin yang paling berharga di daerah Maluku Tenggara sana itu gading gajah dan juga tempat-tempat sirih. Ini juga hasil barter dengan pedagang-pedagang yang ini. Ini kain basta, kain dari India. Ini yang tadi sudah diterangkan patung-patung persembahan ya. Ini tiang-tiang persembahan, kemudian ini penjaga-penjaga petualangan, penjaga kampung dan lain-lain.
dipercaya bahwa mereka bisa menjaga kampung itu aman dari gangguan-gangguan ya jahat. Ini sudah masuk di alat musik, tapi ini bukan saja sebagai alat musik, tapi dia juga sebagai alat komunikasi. Jadi masyarakat bisa berkumpul untuk bermusyawarah, ditandai dari berapa pukulan. Ada beda-beda. Ketika dalam keadaan bahaya, pukulannya bagaimana? Ya. Untuk berkumpul bermusyawarah, pukulannya bagaimana? Jadi dia juga dipakai sebagai alat komunikasi. Asal dari desa Kris, Pulau Ya, Moa. Pulau Moa, Maluku Barat Daya. Maluku Barat Daya. Ya. Ini Dianggong, Tifa. Ini kalau ketong bilang seperangkat ini Toto Buang. Ya, Toto Buang. Nah kemarin Museum Siwa 5 melaksanakan kegiatan belajar bersama alat musik tradisional, juga Toto Buang, Tifa, Rumba, Ukulele, dan Rebani. Itu kemarin itu sekitar 30 anak yang dilatih dan mereka menjadi satu grup musik yang sangat harmonis. Mereka konser, jadi 3 wilayah yang anak-anaknya diambil dari Waihau, Benteng, dan Amamus. Ini untuk kedua kali. Sudah ada grup. Ya, sudah ada grup BBDM namanya Belajar Bersama di Museum. Tahun lalu cuma dari Amahusu karena masih COVID masih ya. Nah tahun ini sudah tiga daerah, bukan 3 komunitas, 2 komunitas tapi dari 3 tempat, Benteng, Waihau, dan Amahusu. Oke, ini alat-alat senjata. Nah, ini juga sama dengan yang tadi karena cengkeh dan pal. Karena kekayaan Maluku, jadi keramik keramik juga menjadi barang barter antara cengkeh dan pala. Dan biasanya ini menjadi hadiah, bisa saja jadi hadiah kepada penguasa setempat. Nah ini kita masuk di agama, ini Hindu, ya Hindu Buddha, ini Muslim, ini miniaturnya Masjid Bapak Uwe, dan kemudian ini miniaturnya Gereja Emmanuel di Bila. Oke sahabat cerdas, setelah berbincang-bincang dengan Ibu Jen, dan kita akan masuk pada pertanyaan yang terakhir. Apa himbauan untuk masyarakat Maluku menjaga cagar budaya untuk kearifan lokal di Maluku sini? Oke, terima kasih sahabat cerdas. Tips untuk menjaga benda-benda cagar budaya, khususnya koleksi-koleksi yang ada di museum, kami menghimbau, artinya kami mau menganjurkan kepada sahabat cerdas, khususnya masyarakat Maluku, kalau kita mau belajar tentang Maluku, mari datang ke museum. Nah, ada banyak koleksi yang dapat menceritakan kejayaan Maluku masa lampau. Ada banyak koleksi yang bisa kita wariskan nilai-nilai baik kepada masyarakat dan masih relevansi dengan keadaan saat ini. Nah, sahabat cerdas, koleksi-koleksi ini adalah milik kita bersama. Oleh sebab itu, kita harus menjaganya bersama-sama. Bukan saja tugas pengelola museum dan juga teman-teman atau ibu bapak yang ada yang bekerja di museum, tapi kita semua punya tugas untuk menjaganya secara bersama-sama. Lalu kemudian bukan saja benda-benda cagar budaya ini ada di museum, tapi ada di sekitar lokasi-lokasi di Maluku ini. Kita juga harus menjaganya sebagai kekayaan kearifan lokal kita, khususnya Maluku. Oke sahabat cerdas, itu dia pembahasan kita terakhir tentang bagaimana tips untuk menjaga cagar budaya sebagai kearifan lokal di Maluku. Nah, untuk itu kita sama-sama harus menjaga dan juga merawat serta melestarikan cagar-cagar budaya atau koleksi-koleksi yang ada di Maluku tersebut. Nah, sahabat cerdas, demikian perbincangan kita di hari ini bersama dengan Ibu Jen, dan kami menyampaikan terima kasih untuk Ibu Jen yang sudah meluangkan waktu bersama kami untuk berbincang-bincang tentang Museum Siwa 5.
Sebelum kita tutup perbincangan kita di saat ini, kita punya slogan yaitu Salam Maluku Cerdas. Setelah slogan dari Salam Maluku Cerdas, kita kembali ke slogan dari Museum Siwalima. Salam Maluku Cerdas. Museum di hati beta. Museum di hati beta. Oke, sahabat cerdas, sampai jumpa lagi. Rahmatullah.